Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, 2 hari ini banyak banget yang WA pribadi nanyain, "Kak, gimana sih cara ngisi soal UAS keuangan?" Jadi di video ini saya mau kasih tahu teman-teman gimana caranya kita mengerjakan penganggaran kas, karena soalnya tentang penganggaran kas. Saya akan bahas dari contoh soal di modul pertemuan ke-15 di e-learning ya. Jadi teman-teman bisa download di e-learning. Di sini ada soal rencana penerimaan, sudah diketahui di soal banyak. Dan untuk membuat penganggaran kas, yang pertama harus dilakukan adalah membuat anggaran penerimaan kas dari penjualan dan piutang. Di sini ada kolom nomor keterangan bulan. Yang pertama kita buat rencana penerimaan. 1. Penjualan. Untuk mengisi kolom penjualan di bulan Januari sampai Maret, kita tinggal pindahkan yang sudah diketahui di soal. Untuk mengisi kolom penjualan tunai 25% dari rencana penerimaan, berarti kita cuma kalikan dari penjualan dikali 25%. Untuk mengisi penjualan kredit 75%, kita kalikan 75% dikali penjualan. Dan untuk mengisi penerimaan piutang di sini ada 2 ya, 60%-nya itu diterima 1 bulan setelah penjualan dan 40%-nya diterima 2 bulan setelah penjualan. Di sini udah ada rumusnya dikali penjualan kredit. Tapi ketika teman-teman mengalihkan dengan penjualan kredit di atas, banyak yang nanya nih, kenapa hasilnya nggak sama yang ditulis di soal? Apakah contoh soalnya salah? Tidak sama sekali, tidak salah teman-teman. Kita harus pahami soalnya dulu sebelum menjawab poin nomor 4 tadi. Di sini 60% penghasilan kredit diterima 1 bulan setelah penjualan. Artinya saat kita berjualan di bulan Januari, penghasilannya akan diterima 60%-nya di bulan Februari dan 40%-nya di bulan Maret. Kalau kita aplikasikan di soal, kita juga harus baca poin ini nih. Penerimaan piutang bulan Januari dan Februari adalah 1.900.000 dan 2.600.000. Ya, kita aplikasikan di tabel. Jadi untuk bulan pertama, bulan Januari, karena kita nggak tahu 1 bulan kemarin itu penjualannya berapa, dan kita juga nggak tahu 2 bulan sebelumnya penjualannya berapa. Jadi ya sudah, kita masukkan yang sudah diketahui di soal, 1.900.000 di bulan Februari, penghasilan Februari. Ya sebenarnya sih nggak ngaruh mau ditaruh di atas bawah yang dikosongin atau mau ditaruh di bawah atas yang dikosongin, sama saja. Yang penting intinya penerimaan piutang di bulan Januari itu 1.900.000. Kemudian kita mau ngisi kolom yang Februari. Kolom Februari di 60%, ini penghasilan dari bulan sebelumnya atau penghasilan yang diterima 1 bulan setelah penjualan. Jadi untuk mengisi kolom ini, kita akan mengalihkan 60% yang ini dengan penjualan kredit di bulan sebelumnya. Kalau untuk ngisi Februari berarti 60% dikali 3.000 dikali 3 juta, hasilnya 1.800.000.
Lalu untuk bulan Maret berarti 60% dikali penjualan kredit di bulan Februari. Untuk bulan April dan seterusnya sama caranya seperti yang tadi. Nah, kita masuk ke bulan Februari. Dari 40% penjualan kredit itu diterima 2 bulan sebelumnya. Kita masih sama kasusnya. Kita nggak tahu 2 bulan yang lalu penghasilannya berapa. Jadi, karena di soal sudah diketahui bahwa penerimaan piutang di bulan Februari adalah 2.600.000 dan kita sudah mendapatkan penerimaan piutang 60%-nya adalah 1.800.000, maka untuk mengisi poin yang 40%, kita tambahkan aja berapa sehingga menghasilkan nilai 2.600.000, atau cara simpelnya 2.600.000 dikurangi 1.800.000, hasilnya berapa taruh di penjualan Februari yang 40%. Untuk penjualan bulan Maret yang 40%, caranya kita mengalihkan 40% dengan penjualan 2 bulan sebelumnya, yaitu penjualan bulan Januari. Dan untuk 40% penjualan di bulan April, kita akan mengalihkan 40% juga dengan hasil dari penjualan kredit di bulan Februari dan seterusnya. Kemudian untuk penerimaan piutang, penerima piutang gampang, cukup jumlahkan dari yang 60% kali penjualan kredit dan 40% dari penjualan kredit, itu ditambahkan hasilnya penerimaan piutang. Lalu untuk kas masuk dari penjualan, kas masuk dari penjualan ini poin nomor 2, penerimaan penjualan tunai 20% ditambah penerimaan dari piutang, itu dijumlahkan, hasilnya adalah kas masuk dari penjualan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, semoga bisa membantu untuk anggaran transaksi operasi. Jika teman-teman kurang paham, saya akan bikin tutorialnya juga ya, bisa di request. Oke, terima kasih, semoga membantu.